Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Rohman Hidayat kaget dan tak menyangka Yosef lakukan hal ini. Disumpah di bawah Al-Quran, akhirnya Yosef, Yoris dan Danu mengakui keterlibatannya di kasus Subang, begini. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Ada fakta mengejutkan soal keterlibatan Yosef, Yoris dan Danu dalam pusaran kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. YouTuber Heri Susanto mengungkapkan, Danu dan Yoris sempat dipaksa bersumpah di hadapan kuasa hukumnya Ahmad Taufan Sudirjo mengenai keterlibatannya dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Saya sedikit ceritakan saja pada teman-teman semuanya, bahwa saya pernah mengajak Danu dan Yoris ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, kuasa hukum Yoris dan Danu. Waktu itu mereka berdua ditanya dan disumpah di hadapan Pak Taufan, ujar Heri Susanto. Pada kanal YouTube Heri Susanto yang diunggah tanggal 16 Desember tahun 2021, Heri Susanto mengatakan, mereka berdua, saat itu Yoris dan Danu masih satu kubu pengacara, dengan tegas mengatakan tak terlibat apapun dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Meski disumpah secara agama di bawah Al-Quran, ungkap Heri Susanto, Danu dan Yoris melakukannya dengan tenang tak gugup sedikitpun. Mereka ditanya tentang kebenarannya seperti apa dan bagaimana. Waktu itu Danu dan Yoris mau bersumpah demi agama dan keyakinannya. Mereka dengan tegas mengatakan tak melakukan sesuatu sesuai yang mungkin dicurigai banyak pihak, tutur Heri Susanto. Heri Susanto menambahkan, pada sejumlah kesempatan dia juga beberapa kali bertanya kepada Danu dan Yoris mengenai kesungguhannya dalam memberikan keterangan terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dengan bersumpah lagi, mereka berdua Yoris dan Danu memastikan tak ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sekali lagi, mereka sudah bersumpah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing, kata Heri. Hal yang sama juga ternyata dilakukan Yosef Subang. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat memberikan keterangan bahwa kliennya telah disumpah dengan Al-Quran selama bersaksi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Bahkan, saya meminta Pak Yosef itu disumpah di atas Al-Quran. Sudah lama, masih bulan Agustus saya lakukan seperti itu. Dan media tidak tahu, setiap BAP Pak Yosef disumpah, ujar kuasa hukum Yosef saat diwawancarai tim Des Jabar. Atas dasar itu, kuasa hukum Yosef Subang menegaskan bahwa ia meyakini jika kliennya memang tidak terkait apapun dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini, istri Yosef, dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, anak Yosef dari Tuti. Pada kesempatan itu, Rohman Hidayat juga mengungkapkan jika saat kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, kliennya Yosef Subang benar-benar tidak mengetahui tewasnya Tuti dan Amel. Pasalnya saat peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang itu terjadi, kliennya Yosef Subang sedang membeli surabi di dekat rumahnya. Alibi ini sudah di-cross-check oleh penyidik kepolisian dengan memeriksa penjual surabi dimaksud. Selain penjual surabi, kata Rohman, ada 4 orang lainnya yang juga ikut mengantre dengan Yosef Subang ikut diperiksa penyidik pada saat itu. Dan, semua saksi yang diperiksa tersebut membenarkan bahwa Yosef memang membeli surabi sebelum pergi ke TKP untuk mengambil stick golf, ujar Rohman. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.